Kesalahan penulisan kata yang tidak baku. Kesalahan ini sering terjadi karena penggunaan kata yang tidak sesuai dengan bentuk baku dalam KBBI. Umumnya hal ini disebabkan oleh pengaruh bahasa asing, terus bahasa daerah dan kebiasaan kita dalam sehari-hari. Contohnya itu Ramadan. Nah, biasanya itu orang menulisnya itu menggunakan huruf H, padahal yang benarnya itu tidak menggunakan huruf H. Terus selanjutnya itu praktis. Nah, saya menemukan contohnya itu mereka itu menggunakan kalimat yaitu praktis menggunakan huruf E, harusnya itu praktis gitu aja. Terus cabe itu sering digunakan padahal yang benar itu cabai. Nah, kesalahan ini termasuk kesalahan ejaan dan pembakuan kata. Dalam bahasa Indonesia resmi, penulisan harus mengikuti kaidah KBBI agar informasi itu mudah dan dipahami dan bersifat formal. Penggunaan kata tidak baku dapat menurunkan kualitas bahasa pada media publik. Kesalahan pengguna kata asing atau serapan. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia atau penggunaan bentuk serapan yang keliru. Contoh, kata yang salahnya laundry, kemudian diganti jadi penatu atau cucian. Lalu kedua ada second, yang benarnya juga second. Penjelasannya, bahasa asing yang digunakan pada media publik sebaiknya disesuaikan dengan pendanaan bahasa Indonesia. Jika sudah tersedia istilah baku dalam bahasa Indonesia, maka istilah tersebut lebih dianjurkan untuk digunakan demi menjaga kaidah kebahasaan nasional. Kesalahan penggunaan bahasa yang tidak formal atau bahasa lisan. Kesalahan ini muncul karena menggunakan teks sehari-hari atau bahasa percakapan pada media. Contohnya adalah pertama, enteng, kata benarnya adalah ringan. Nego, kata benarnya adalah negosiasi. Nyuci, kata benarnya adalah mencuci. Penjelasan, media ruang publik seharusnya menggunakan bahasa formal agar lebih sopan, jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa lisan atau siang kurang tepat digunakan karena bersifat tidak resmi. Kesalahan penulisan depan dan kata partikel. Kesalahan ini terjadi karena penulisan kata depan atau partikel yang digabung, padahal seharusnya dipisah. Contohnya, kawasan menjadi di kawasan, apapun menjadi apapun. Penjelasannya, dalam kaidah bahasa Indonesia, kata depan seperti di, ke, dan dari harus dipisah apabila menunjukkan tempat. Begitu juga partikel pun ditulis terpisah kecuali pada kata tertentu yang sudah padu. Selanjutnya adalah kesalahan pemilihan kata atau diksi. Kesalahan ini terjadi karena pemilihan kata kurang tepat sehingga makna menjadi tidak sesuai. Contohnya seperti kata barokah dan kata yang benarnya adalah berkah. Terus kata terpercaya, kata yang benarnya itu adalah percaya. Dan yang terakhir itu contohnya seperti stempel dan kata yang benarnya itu setampel. Nah, untuk penjelasannya, pemilihan kata harus memperhatikan ketepatan makna dan bentuk bakunya. Kesalahan diksi dapat menyebabkan makna ambigu atau tidak sesuai dengan konteks komunikasi pada media publik. Kesalahan penggunaan singkatan. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan singkatan yang kurang tepat pada media resmi. Contohnya, Pemkot. Yang paling benarnya adalah pemerintah kota. Penjelasannya, pada media resmi, penggunaan singkatan perlu mempertimbangkan kejelasan dan formalitas. Penulisan lengkap lebih dianjurkan agar semua pembaca memahami maksud informasi tanpa menimbulkan salah tafsir.